Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami jadi kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Balki Syakira dan rekan saya Dita Nur Fatimah. Sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul peran dan tanggung jawab dalam tumbuh kembang ABK. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah ABK. Yang pertama yaitu ada memahami ABK. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memerlukan perhatian dan layanan khusus dalam proses tumbuh kembangnya. Dukungan holistik dari guru, GPK, orang tua, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan perkembangan optimal setiap ABK. Next, peran guru di kelas. Peran guru di kelas yaitu yang pertama, tanggung jawab utama. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan sportif bagi semua siswa, artinya tidak membeda-bedakan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan khusus siswa sejak dini. Yang ketiga melaksanakan strategi pembelajaran yang adaptif sesuai kebutuhan ABK. Dan yang terakhir berkomunikasi efektif dengan GPK dan orang tua secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada kompetensi yang diperlukan oleh guru. Yang pertama yaitu memahami karakteristik dan kebutuhan ABK, anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu menerapkan pendekatan diferensiasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga berkolaborasi aktif dalam tim pendukung dan keluarga siswa. Yang keempat yaitu melakukan evaluasi dan pemantauan perkembangan ABK secara berkala. Next. Yang selanjutnya yaitu ada peran dan tanggung jawab GPK. Peran utama GPK yang pertama yaitu memberikan bimbingan dan dukungan khusus sesuai kebutuhan ABK. Yang kedua merencanakan program intervensi dan adaptis kurikulum yang tepat sasaran. Dan yang terakhir melatih guru kelas dalam metode dan pendekatan inklusif. Selanjutnya yaitu tanggung jawab GPK. Yang pertama yaitu membantu perkembangan dan kemajuan belajar ABK secara berkala. Yang kedua berkolaborasi dengan orang tua dan guru kelas untuk evaluasi. Dan yang terakhir menyusun laporan perkembangan ABK sebagai bahan tindak lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dita Nur Fatimah. Next. Selanjutnya ada orang tua. Nah, di sini peran orang tua itu memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada anak di rumah. Terus juga berkolaborasi aktif dengan guru kelas dan GPK untuk memenuhi kebutuhan anak dan mengawasi dan memfasilitasi aktivitas belajar anak di lingkungan rumah. Dan tanggung jawabnya itu memperjuangkan hak dan kebutuhan anak dalam lingkungan pendidikan, membangun komunikasi rutin dengan pihak sekolah dan pendamping, serta menciptakan suasana rumah yang kondusif bagi tumbuh kembang ABK. Selanjutnya, nah di sini peran dan tanggung jawab untuk masyarakat. Peran masyarakat di sini menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif bagi ABK, mendukung program pendidikan dan sosial untuk ABK, menumbuhkan kesadaran dan empati terhadap ABK dan memfasilitasi akses layanan dan sumber daya bagi ABK. Nah, di sini kontribusi nyatanya itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan inklusif di lingkungan sekitar, menghapus stigma dan diskriminasi terhadap ABK, mendorong kebijakan lokal yang mendukung hak ABK, dan membangun jaringan sosial yang kuat untuk keluarga ABK. Selanjutnya, nah di sini kolaborasi efektif. Kunci keberhasilan tumbuh kembang ABK terletak pada sinergi seluruh pemangku kepentingan. Nah, di sini manfaatnya itu yang pertama, sinergi dukungan dari berbagai pihak. Yang kedua, perkembangan holistik ABK
yang optimal, yang ketiga penguatan jaringan sosial yang inklusif, dan yang terakhir konsistensi pendampingan di rumah dan sekolah. Nah, di sini tantangannya itu yang pertama hambatan komunikasi antar pemangku kepentingan, yang kedua perbedaan pemahaman tentang kebutuhan ABK, yang ketiga keterbatasan sumber daya dan fasilitas, dan yang terakhir koordinasi waktu dan agenda yang sulit. Selanjutnya, nah studi kasus di sini tuh ada seorang anak ABK di SDN Harapan Bangsa berhasil meningkatkan kemampuan komunikasi dan akademiknya berkat kolaborasi erat antara guru, antara guru kelas, GPK, orang tua, dan komunitas setempat. Guru kelas menciptakan lingkungan inklusif, GPK merancang program intervensi khusus, orang tua mendampingi belajar di rumah, dan masyarakat menyediakan dukungan sosial. Hasilnya, siswa tumbuh percaya diri dan berprestasi. Selanjutnya, nah, di sini rangkumannya, guru kelas itu menciptakan lingkungan belajar inklusif dan suportif, mengidentifikasi kebutuhan khusus siswa, adaptasi metode pembelajaran, dan komunikasi efektif dengan GPK dan orang tua. Nah, GPK di sini tuh memberikan intervensi dan bimbingan khusus, merancang adaptasi kurikulum, melatih guru kelas dan metode inklusif, serta memantau perkembangan ABK. Orang tua dan masyarakat itu mendukung emosional dan motivasi di rumah, kolaborasi aktif dengan guru dan GPK, lingkungan masyarakat yang inklusif, dan mendukung akses layanan dan sumber daya. Langkah selanjutnya itu ada komunikasi dan pelatihan. Tingkat komunikasi antar pemangku kepentingan secara rutin dan terbuka. Kembangkan program pelatihan berkelanjutan bagi guru kelas, GPK, dan orang tua dalam mendukung ABK. Nah, jejaring dan evaluasi. Bangun jejaring masyarakat yang inklusif dan suportif bagi ABK. Pantau dan evaluasi perkembangan ABK secara berkala untuk memastikan kemajuan yang optimal dan berkelanjutan. Lanjut. Terima kasih. Saya serahkan ke Balkis Syakira. Oke, cukup sekian presentasi kita hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.